Semoga Allah berkahi majlis kita ini, Allah ridai majlis ini. Semoga kelak majlis ini akan menjadi hujjah fi yaumil qiyamah, tempat kita bernaung, tempat kita berkumpul di bawah bendera baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena harapan setiap manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai hambanya Allah, setelah kita berpindah ke alam, dari alam dunia kita berpindah ke alam yang maha kekal, yang kita hanya harapkan adalah doa-doa ataupun athar saat kita hidup di alam dunia. Jadi sebenarnya sebelum diciptakan kita di alam dunia, kita sudah pernah diciptakan di alam arwah. Maka nashkur Rabbi ala hadhihi ni'mah, Allah takdirkan saat kita masih di dalam alam arwah, kita dikumpulkan semacam ini. Maka kadang kita merasakan sesuatu yang pernah terjadi. Kayaknya anak pernah kesini, kayaknya saya pernah duduk di tempat ini. Itu memang iya. Bukan hanya hayalan, bukan hanya pikiran saja, tapi memang itu pernah terjadi di alam arwah sebelum kita diciptakan oleh Allah di alam dunia ini. Maka dengan hadirnya majelis, jangan lupa hadirkan juga orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, khususnya yang sudah meninggal. Jadi mungkin di antara kalian seperti Abuya, orang tuanya sudah meninggal, jangan tinggalkan, jangan sampai lupa. Maka Buya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan terus, ingatkan. Jangan lupa bawa orang tua kita, doakan orang tua kita saat kita hadir majlis, dan niatkan amal ibadah kita untuk kedua orang tua kita. Tidak akan mengurangi pahala kita, akan tetapi akan menjadikan bahagianya orang tua kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan itu akan menjadi benteng, akan menjadi tameng, akan menjadi perisai, akan menjadi terhalangnya saat akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Guru mulia pernah menerangkan, ada orang itu lagi disiksa di alam kuburnya. Kemudian ada orang lewat, dia membaca surat Al-Ikhlas, dihadiahkan untuk ahli kubur tersebut. Subhanallah, fadl dan rahmatnya Allah, barakah wawunya qul huwallahu ahad, Allah ringankan di alam kuburnya. Maka jangan lupa, kalau kita melewati satu pekuburan, satu makbarah, hadiah Fatihah buat mereka, walaupun kita tidak kenal, walaupun kita tidak kenal. Jadi kita misalkan lewat kuburan tuh, di pinggirnya kita lewat pakai mobil, pakai motor atau jalan, Al-Fatihah hadratin al-husun hadhil al-madfun fi hadhil maqbarah atau anwar muslimin fi hadhil, atau pakai bahasa Indonesia, Allah semoga yang di dalam kubur ini Allah Fatihah, gitu aja sudah. Itu akan merasa bahagia, mereka akan senang, lebih-lebih orang tua kita. Maka ada beberapa jamaah juga, mereka ra'yul fil manam, mereka bermimpi melihat bagaimana orang tuanya yang merasakan nikmat dan bercerita nikmatnya bagaimana saat anak-anaknya hadir di majlis, anak-anaknya punya majlis, anak-anak punya pertemanan yang baik. InsyaAllah saat kita hadir di majlis semacam ini, orang tua kita pun yang sudah meninggal bahagia di alam kuburnya. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Semoga yang masih hidup Allah panjangkan umurnya,
Allah angkat derajatnya. Yang belum ibadah jadikan orang yang ahli ibadah. Yang belum nutup aurat semoga menutup auratnya. Yang rezekinya kurang barakah semoga Allah berkahi. Yang kurang dekat dengan ulama semoga dekatkan ulama barakah anak-anaknya. Hadir di majlis semacam ini. Al-Fatihah. Jadi memang itu ya tujuannya itu. Kita ngaji ini tujuannya itu ya, mendoakan orang tua. Karena gimana-gimana juga suatu saat kita pun akan jadi orang tua. Suatu saat kita akan merasakan semacam itu. Kita akan merasakan, kita akan tahu bagaimana tarbiyah. Dan berulang-ulang saya katakan, jangan sekali-kali menyalahkan orang tua. Jangan. Hatta ente orang alama, hatta ente orang yang ngaji, ahli ibadah. Orang tua ente masih pakai celana pendek matalan, ibu ente masih tidak pakai jilbab matalan. Jangan sekali-kali ente salahkan. Doakan iya, salahkan jangan. Hati-hati, tak boleh. Ingkar bil qalbi, naam, ente ridha tak boleh. Ridha dengan apa namanya ente, oh tidak apa-apa, tidak dosa, itu nggak boleh. Buka aurat tetap hukumnya dosa, tapi tidak boleh ente hina. Man lam yanzur lil usadi bi'ainir rahmah faqad kharaja an tariqil haq. Orang yang memandang orang berbuat maksiat dengan pandangan masih menghina, faqad kharaja an tariqil haq, maka sebenarnya dia sudah keluar dari jalan yang benar. Apalagi orang tua, wah durhakanya aneh. Tidak bisa, kayak apapun kita, wah jangan sekali-kali ya. Allah birrul walidain ya. Allah birrul walidain. Udah, kalau Buya, kenapa Buya selalu mengingatkan ini? Karena itu yang Buya rasakan. Betul-betul merasakan. Sekarang sudah secara zahir sudah tidak bisa birrul walidainnya hanya secara doa. Nah, kalian yang masih punya orang tua, oh jangan sia-siakan. Wallahi nyesel kalau kalian betul-betul tidak ada berkahnya. Susah sebentar tidak apa-apa, susah sebentar tidak apa-apa. Dan jangan begini, mohon maaf ini sedikit ya. Misalkan ini cerita aja, kita punya orang tua yang sakit nih, punya orang tua yang sakit, atau saudara yang sakit, atau siapa aja yang di keluarga kita yang tanggung jawab kita yang sakit. Kita jangan sekali-kali merasa iri dengan yang tidak ngurusin, paham ya? Jangan membanding-bandingkan. Wah, anak capek, aku ngurusi wong tua tahun-tahunan, sedulur aku lah kasih ngurusi, aku tok sing kesel. Bahaya itu kalau tidak dapat apa-apa, zong. Jangan, sudah sabar dan sabar, sebentar aja sudah, tidak lama, sabar aja sudah. Memang kadang-kadang muncul itu nafsu, pasti datang, tidak mungkin enggak. Wah, kita manusia kok, kita kan manusia, punya capek, kecuali ente malaikat. Kita punya capek, dikira tidak capek ngurusin orang tua yang sakit. Cuma taruh di dalam hati, ini Buya karena senang dengan kalian ya, jadi Buya kasih satu satu motivasi dan satu tips untuk mendapatkan barokah dan mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Insyaallah, Allahumma amin ya rabbal. Dan jangan nyesel, jangan merasa bosan, jangan, sudah. Jangan munculkan wajah capek di hadapan orang tua. Berat memang, iya, kita orang ceritanya kan susah-susah dong orang tua, iya. Liban kudu mau urip yang angel, turut duit kanggalan kayak gitu. Wong tuanya hanya untuk itu saja. Hatta itu tidak punya duit, ente ketemu orang tua,
riben baca usul alhamdulillah mah laris, padahal lah kasing tuku laris mah alhamdulillah mah, ya Allah jebule enak mah luru duit mah ya nikmate por mah bisa tokokna ini, oh siap, padahal itu tidak punya duit, pinjem sama teman kalau perlu, alafu anak pinjam duitnya, umi anak pengen ini, anak ngomongnya anak punya duit padahal tidak punya duit, tidak apa-apa, demi orang tua. Oh demi orang lain aja tidak apa-apa kalau memang apa namanya sudah dalam keadaan terpaksa. Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad pinjam uang untuk anuin orang lagi. Ada orang susah lagi tidak punya utang banyak, beliau utang demi untuk orang, coba sallallahu alaihi Nabi Muhammad yang hidupnya menjadikan berkah untuk kota Tegal khususnya, dan arwahul salihin wali-walinya Allah dari negara Yaman Hadramut aja hudurul janazah Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Kenapa? Haram, istimewa beliau itu. Tampakkan wajah yang senang terus lah. Berat, memang berat, ngomong mah gampang, dikira ngomong ini tinggal protein, berat sekali. Kenapa? Karena saya merasakan itu dan saya meyakini itu, meyakini betul-betul pasti akan ada keberkahan. Moga-moga keberkahan dunia akhir, bukan hanya dunia. Kalau masalah dunia mah waduh, ente main apa ente, main apa ente sekarang, kalau udah kuncinya di situ toh sudah. Tapi ada waktunya, aja nagih terus. Aku kesel ya Allah, sampai bertahun-tahun ngurusi wong tua, tapi aku tadi melarat boy. Jangan pikiran ke situnya ya akhi, tidak usah ente mikirin ke situnya. Nanti ada masa-masa itu. Saya pernah saya ceritakan di majelis. Punya orang tua, ada pembantu juga, bukan pembantu sih yang nemenin umi, ada anak, umur masih kecil, ada istri, rumah masih suruh pakai sama orang, ya, memang tidak punya rumah yang dipakai Ustaz Zamroni itu. 3 tahun saya nempatin, punya Pak Mukmin orang baik, orang duduk, Bib tempatin Bib, tidak punya, dikira. Jadi orang kadang-kadang pikirnya salah ya, anak ya Bib Solo orang baru gemyene. 3 tahun, 4 tahun saya itu ngontrak, 1 tahun, 3 tahun saya jalanin rumah berarti kamarnya cuma satu, itu satunya tidak ada kamarnya, satunya buat kayak gudang, tutupnya nganggunya pring tak kayak langsai untuk umi saya, terus saya, karena umi mintanya sama saya, seorang kon bes lah ini soalnya turun dua umah, kok kan pasti dua umah, Allahumma sholli ala Muhammad, so ngaji ta insyaallah kok dua umah, ngomong ngaji kon apa maning wong ngarang ngaji ben dua umah apa maning wong ngaji, Gusti Allah Maha Adil. Saya jalanin sudah, ya Allah, Masya Allah, sampai waktu saya lagi majelis kayak gini, saya perasaan tidak enak, ada apa ya, saya turun dari masjid ke rumah, ternyata itu umi memang dalam keadaan tidak bisa jalan ya, tahu-tahu api sudah tinggi itu di kamarnya saya itu, api sudah tinggi ya, berapa ada yang kebakar, ada ini, jadi merasakan itu juga ya. Dan tidak boleh bosan sama sekali. Kalau ente masih orang punya tua, ente mau pinta apa saja, ente minta doa orang tua, Bib, aku nyolok doa mana terus, tapi tinggal aku kubul dari mana aku doanganya ngopos, tidak ada. Doa ul walid li waladih ka doa il anbiya li ummati. Sudahlah, pegang orang tua, insyaallah barokah. Allahumma biasakan cium tangan orang tua, khususnya di Jum'ah. Biasa ndak ente salaman karo wong tua, isun Bib ya beda, aduh, dudu santri Bib, paling dah setiap Jum'ah lah, Jum'ah 1 kali setiap hari minggu, Ahad, Jum'ah apa setiap Jum'ah, ba'da sholatul Jum'ah ente temui orang tua ente, cium tangan orang tua ente, kalau ada rezeki kasih rezeki, kalau ada yang dia inginkan belikan. Wallahi dah, ente mau minta apa insyaallah digabul sama Allah. Allahumma amin. Tapi berat ya. Kenapa? Ridallah fi ridal. Karena disandarkan dengan ridhonya Allah, ini kan bukan perkara mudah, bukan perkara gampang kan, bukan. Perlu saya ingatkan terus biar ngajinya manfaat. Allahumma
Selalu saya doakan, saya juga berdoa buat diri sendiri. Semoga yang hadir di majlis, yang mengikuti lewat streaming, yang hadir di majlis semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya keturunan semoga Allah berikan keturunan. Yang punya hajat semoga Allah kabulkan. Dimudahkan semuanya. Yang belum punya kerjaan, semoga Allah berikan pekerjaan yang barakah. Ya, pekerjaan yang barakah. Kita akan membahas tentang awalul am, awal tahun, awal sanah Muharram. Besok ya, hari Kamis ya. Iya. Iya, malam Kamis ya. Hari Kamis sudah mulai, iya. Berarti malam Rabu masih ada, tapi ini penting saya terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid darin amin radhiyallahu ankum. Ma yutlabu fi awwalil 'am i'lam anna al-muharrama syahrun 'azim wa fadluhu katsirun 'amim wa huwa afdalus syuhuri lis-shaum ba'da Ramadan. I'lam ngawuri sapa sira in anna al-muharrama saat temene bulan Muharram iku syahrun 'azimun, iku bulan kan agung. Wa fadluhu utai keutamane mengkono-mengkono Muharram iku katsirun, iku akeh. Amimun tan sumembrah. Wa huwa utawi mengkono-mengkono Muharram iku afdhalus syuhuri, iku luwih utama-utamane pira-pira bulan. Disaumi marang puasa ba'da Ramadan, sawise bulan Ramadan. Thumma Rajab, tumuli bulan Rajab. Thumma Dzulhijjah, tumuli bulan Hijjah, Dzulhijjah. Thumma Dzulqa'dah, tumuli bulan Dzulqa'dah. Thumma Sya'ban. Fahuwa mengkono-mengkono Muharram iku syahrullah, iku bulane Allah al-Muharram kang den mulyaaken. Afdhalul ashhur, rupane mulia-muliane pira-pira bulan, al-hurum kang mulia, al-muqaddam kang den dinginaken. Wa salisus salasa lan kaping 3 perkara kang 3 al-hurumi kang mulia. As-sardi wa rabi' Rajab al-fardi. Jadi ada bulan yang mulia ya. Ya Allah, Rajab, Dzulhijjah, termasuk juga apa Allah sallallahu Muhammad, bulan Muharram. Jadi sebenarnya ini kan awal Muharram itu dihitung dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi hijrahnya Rasul bukan di bulan Muharram. Cuma penanggalannya. Setelah baginda Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun, kemudian 10 tahun di kota Madinah, jumlahnya 23 tahun. Jadi taruhannya dulu berdakwah itu baginda Rasulullah sallallahu beda ya. Jadi sebelum Rasulullah berdakwah itu semua cocok dengan Nabi Muhammad. Semua mengakui kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Yang asalnya cinta dengan Nabi, percaya dengan Nabi, langsung berubah 180 derajat. Ya sahir, ya kahin. Rasulullah dikatakan tukang teluh. Rasulullah dikatakan tukang sihir, pembohong. Padahal dulu dijuluki Al-Amin. Maka beda ya antara orang saleh dan orang mengajak orang berbuat saleh. Berbeda ya. Jadi di antara warathah min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kebaikan. Mengajak kebaikan itu musuhnya banyak pasti. Ada satu orang, dia itu dihasudin orang. Dia tanya, saya punya salah apa? Kok kamu jengkel dengan saya? Karena al-haq wal batil tidak bisa kumpul. Perkara yang baik dan perkara yang tidak bisa kumpul.
Jawabannya apa? Karena kamu menebar kebaikan. Jawaban. Jadi gara-gara dia menebar kebaikan, jadi musuhnya keburukan. Saya dulu bukan apa ya, ndak ini, hanya pengen amar ma'ruf nahi mungkar saja, Bu, apa ya? Ndak ada ngamuk, ndak ada apa. Ndak perlu saya sebutkan lah, ada satu tempat. Tempat ini memang buat judi ya, perjudian itu loh. Buat judi. Ramai katanya sudah puluhan tahun itu tempat itu. Pulang dari pengajian, dilalah Allah nakdirkan saya turun. Saya ucapkan salam, saya ketemu dengan bandar bosnya itu. Saya kenalan dengan dia, saya mengenalkan dia. Saya ini Habib Soleh yang punya pondok pesantren. Pak, Bapak dari mana? Saya dari Tegal. Oh. Sampai waktu saya mau pulang, saya sempat minta maaf. Saya minta maaf ya, barangkali ganggu kesenangan kalian ini. Itu hal jelas keburukan. Adanya perjudian itu kan keburukan itu. Yang ajib, Masya Allah, bapak dengan anak bukan diajak ke majelis taklim, diajak ke tempat itu. Jadi bapaknya kalau anaknya dolanan bareng. Saya lihat sendiri. Saya sampai ngomong, wong tua, balul apa edan apa ya. Saya dan wong tua kan tidak nyemplungakan anaknya mana tempat kayak gitu kan. Nah ini anaknya diajak coba. Jadi dari mulai kecil ajak anak kita ke majelis, ajarkan ke majelis. Biar dia teringat terus nanti suatu saat. Saya dulu waktu masih belum sunat, masih kecil, kelas 4 SD atau 3 SD itu. Masih teringat sampai sekarang. Saya diajak namanya Ustaz Johar, orang Walang Sanga itu. Dulu itu tukang masaknya atau dia dikirim. Santrinya Romo Kisaid. Saya diajak sama beliau, ayo Beb ikut malam Jumat Kliwonan di Haddad. Sekarang masih ada majelis yang sangat barokah itu. Berangkat naik angkot warna biru, saya duduk depan, masih teringat dipangku sama orang pansunat kayak gitu, masih teringat itu omongan itu, dikira pansunat karena sebelum maghrib saya udah berangkat naik angkot itu sampai ke sana, teringat sampai gosida yang dibacakan saya misal ana dhaifak ya Rasulullah, ana dhaifak ya Rasulullah, ana dhaifak ya Habib Allah, saya itu tamumu ya Allah. Itu masih teringat. Pegangan dianya masih, orangnya sih jelas sekarang juga masih hidup. Nah itu masih teringat-ingat terus itu loh. Jadi saat kita punya anak diajak ke majelis, ya akan ingat terus. Tapi saat diajak ke tempat itu, ya ingat terus. Aku kemudian tuh cok bapak nih, delong togel, kemutan gitu. Tujuh bapak ini nonton bioskop kemutan, dia akan ingat terus, coba bayangkan. Terus sampean mau diinget kayak gitu, naudzubillah men. Nah saya ke situ ada orang yang lagi bapaknya main, anaknya lihat. Saya sampai Pak, sampai enggak kasihan sama anaknya ini. Alhamdulillah sekarang ditutup. Sudah enggak ada, cuma pindah maning langit kayak maning langit pitu monggo. Saya enggak ada urusan. Yang penting jangan sampai kelihatan, karena ini penyakit pekat, penyakit masyarakat yang tidak bisa dihilangkan ya. Tidak bisa sampai on model kayak, karena kita juga negara yang ada aturannya. Nah kayak gitu kan perkara baik, dilarang, dicegah, ya tetap ada yang tidak suka. Kurang ajar, kemudian aku setiap polis setoran terus saya kira gara-gara Habib Soleh, kan kayak gitu. Jadi hal gitu pasti ada. Ada perkara baik, pasti ada perkara anak sing ngaji, anak seneng orang ngaji, itu sudah mulazamah, sudah. Memang hidup ya kayak gitu. Nah, dengan hal-hal kayak gitu maka kita minta kepada Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari tempat yang kurang baik, Allahumma. Nah, bulan Muharram itu syahrun azim wa fadlu katsirun amim. Afdalus syuhur Muharram lis-shaum ba'da Ramadan. Maka kalau bisa nanti melakukan puasa. Kalau memang hari Kamis, pas hari Kamis diniatin yang banyak, dan niat Senin Kamis berarti puasa sunnah Kamis. Ada yang mungkin pernah puasanya Ramadan qadha, diniatin hari itu, diniatin insyaallah
dapat double. Ruwiya an Hafsah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shama akhir yawm min dzil hijjah wa awwalu yawmin min al muharram ja'alallahu ta'ala lahu kafaratun 50 sanah. Ya Allah, berarti hari Rabu dan hari Kamis. Manutai sapane wong shoma kang poso sapa man akhir yaum. Di sini Pak kata shoma itu madhi ya. Kenapa puasa uwis padahal belum ada kayak qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat kan belum diucapkan. Ini santri harus paham ya. Jadi qala itu kan fi'il madhi yang mana wis ngendika sapa kanjeng Nabi. Padahal kan belum. Maka tatkala setelahnya kok menggunakan madhi, tidak ada masalah, bukan menggunakan yakul, bakal ngucap sapa kanjeng Nabi, alasannya tahaqqul wuqu', yang pasti akan diucapkan, sudah pernah ataupun jelas akan ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hadis tersebut. Man shoma akhiru yauman min dzil hijjah, siapa-siapa puasa akhiru yauman ing akhir dina min dzil hijjah, saking akhir dzil hijjah, wa awwalu yaumin al muharram, lan awal dina minal muharram, ja'ala mongko ba'da akan hu iman sapa Allah ta'ala mahulullahu maraman kafaratun utawi piwales 50 sana kaya dene puasa 50 tahun. Alhamdulillah ya, 50 tahun ya. Muga-muga setiap tahun hatta apa puasa berarti 100 tahun. 100 tahun, setiap tahun aku puasa berarti 300 tahun. Aduh. Jangan hitung-hitungan ya. Saya tadi tidak perlu saya sebutkan lah, saya hadir tadi sholat Jumat di mana. Sampai saya lucu tadi, maksudnya ya enggak apa-apa sih orang, jadi dia khotibnya cerita. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan tahun baru Islam. Semoga tahun depan itu yang akan datang amal ibadah kita baik, diterima oleh Allah. Kalau kita hitung, ya gitu. Satu hari 5 waktu. 5 waktu kali 1 tahun berarti 360 hari dikasih kali 5 waktu, pira jumlahnya sembulah dia sebut, berarti kita sudah melaksanakan sholat jumlahnya sekian banyak. Jum'ah 1 minggu 1 kali kali 4 berarti 4 kali 1 tahun, dihitung dia. Tak pikir ente ini kok ngitungnya amalnya tok, buat ngitung maksiatnya. Paham dah? Orang itu kok kayak anak saya dulu waktu masih kecil memang gitu. Kalau sholat maghrib berjamaah ya, alhamdulillah 17. Isya alhamdulillah 17. Dihitung-hitung, ya Allah, la yadkhulu ahadan amaluhu al-jannah. Tidak ada orang hamba masuk surga karena amalnya. Illa an taghammadu bi fadlihi wa rahmati, kecuali dapat fadl dan rahmatnya. Kita ini ngaji, wis penting kewajibannya ngaji, jagong, wis kayak bae. Sampeyan ora aneh-aneh. Aku pengen ngaji kalau ulama besar. Ini seorang kayak kowe-kowenan. Sepenting ngaji, alhamdulillah. Udah gitu aja, penting ngaji, orang maksiat paling ndak kan ndak maksiat kecuali sampean ngaji ya weanan karo pacare ta iya. Itu karo calon bojone ya. Karo calon bojone masih ada yang memperbolehkan. Ya misalkan apa, tapi kan misalkan kan ngaji janjian mau ketemu ya ngaji bisi maksiat yang khawatir ya apa kaya ku lo ngaji bisi maksiat utekan sing kayak katone iki itu bukan buya apa-apa, anda dia mau dulu aja tumpan ngaji apene paten cetet kalau perlu ngodingin kan ngaji janjian bane pecah lah wis. Paham? Jangan ya, enggak usah ente ngaji yang gunakan waktu malam Rebo dari jam 8 sampai jam 10, hilangkan kemaksiatan kepada Allah. Allahumma fokus ngaji baik ibadah maring Gusti Allah. Udah enggak usah yang aneh-aneh. Itu orang wajib paham, sing penting ngaji. Nanti Allah kasih paham. Wajibnya itu bukan fahamnya tapi ngajinya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa fi riwayat ala kulli muslimatin. Udah itu. Itu tidak perlu yang aneh-aneh lah. Sembayang penting sembayang, orang saya itu Allahu Akbar, Assalamualaikum, alhamdulillah. Makanya udah ada kan pasti astagfirullahaladzim, istighfar kan, karena kita sholatnya belum tentu diterima oleh
Allah istighfar, orang dodok assalamualaikum, alhamdulillah ya Rob, sembahyang swarga gitu. Nggak bisa ente kayak gitu. Ya Allah, Allah swarga. Yang penting sudah husnudzan dengan Allah. Naam. Hasratan nilai safaqa khairum minhuma husnudzan billah wa husnudzan bi'ibadillah. Sudah. Engko ente ayam tenang, urip ngaji enak. Manindek ngaji. Jaga. Jadi kan don turu usah apa-apa, mbok turu mbok apa. Sing penting karo ngaji. Bar pengajian wis baris balik. Wis langsung yo ngantuk nemen daripada nang ngomong wis ngorong rapi saudara apa. Saudara apa wis. Tapi aja ndodok sampean, enak kayak tak turu wis jangan. Kalau mau tidur jangan kelihatan ya. Saya kalau ada orang ngaji terus ngantuk kayong pikir kecuali santri tak bisa. Santri kadang-kadang wis sembuh arane san. Kene ngaji lagi ngono wis ngusrak wis. Sirai sampai nempel di tembok. Katanya santri kalau tidur belum sampai kepalanya nempel ke batuk, nempel apa lantai itu belum namanya santri. Santri sing dablek tapi. Ya, masalahnya kalau saya tidak tambahin tadi santri dablek, nanti dilakukan santri. Oh, Buya tahu otak-otaknya santri. Oh, enggak apa-apa kok Buya enggak apa-apa. Santri dablek gitu loh. Santri itu ini ya, ini diberesin. Ya itu yang diberesin. Kok ini enggak disuruh Buya? Astagfirullahaladzim. Mbok Yaha yang rada cerdas sedikit ya. Enggak boleh duduk di situ. Iya Buya. Enggak duduk di situ. 2 meter dia duduk di sana. Kenapa pindah? Kan enggak bolehnya di sana. Di sini enggak apa-apa. Astagfirullah, kepinteran. Ya Allah. Jadi jangan gitu, yang cerdas ya, yang bisa memaknai omongan gurunya ya, yang rada paham tuh ya. Jadi siapa orang melakukan puasa satu berarti insyaallah misalkan hari Kamis, berarti hari Rebo dan hari Kamis, maka dia sebagaimana puasa 50 wa shoma yaumin minal muharram bisaumin 30 yauman. Siapa orang puasa 1 hari di bulan Muharram, maka dia seperti melakukan puasa 30 hari. Allahumma ya Allah, Allahu a'lam bissawab. Mari kita baca ini ya.